meskipun situasi lockdown, jemaat Tuhan ibadah lockdown di rumah masing-masing, hanya beberapa hamba Tuhan kami di gereja saat ini. Kami terus bersuka cita. Kami ingin tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah mengurapi hamba-hamba Tuhan, worship leader, singer, tim musik, tim kreatif gereja, atau mereka yang mengoperasikan multimedia saat ini. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Biarlah urapan Allah juga terus menyertai kami nyata di dalam ibadah ini. Meskipun kami ada di dalam ruangan kami masing-masing, tetapi Allah di dalam kuasa-Nya dan urapannya mampu menembus batas, sehingga ibadah kami tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh ruangan. Terima kasih Bapak di surga berbicara kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, salam. Apa kabar saudara? Ayo ikutin saya ya, jemaat Tuhan khususnya Gigi Pusana. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Hosana. Mari kita memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Haleluya. Sekali lagi saudara sekalian, apa kabar saudara? Puji Tuhan. Hosana. Mari kita memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Haleluya. Saudara-saudara, apa yang saudara alami saat ini? Apa yang kita bersama alami saat ini saudara sekalian? Pergumulankah? Masalahkah? Sakit penyakitkah? Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa saya dan saudara bukan makhluk kuat. Kita makhluk yang lemah. Kita tidak berkuasa untuk melawan kondisi alam, situasi alam, apalagi kuasa kegelapan. Sebab itu kita perlu Tuhan, perlu kuasa Tuhan yang menyertai kita, perlu kuasa Tuhan yang membentengi kita sekalian, saudara sekalian. Ribuan tahun sebelumnya, Nabi Yoel katakan di dalam suara nubuatannya, saudara sekalian, bahwa Yoel katakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisaumu, pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara dan saya dan saudara adalah orang-orang yang tidak berdaya, yang saat ini barangkali saudara dalam pergumulan berat, saudara tetap belum mendapatkan pekerjaan, saudara-saudara, usaha pekerjaan kita juga semakin sulit, bahkan mungkin saudara-saudara dan keluarga kita yang terdampak, yang terpapar virus corona varian baru, saudara sekalian. Jangan lemah, jangan patah semangat, jangan ikut-ikutan nyinyir. Virus itu tidak ada, itu akal-akalan farmasi, itu akal-akalan pemerintah daerah, itu akal-akalan orang pintar. Saudara sekalian, virus ada, gejalanya ada, dampaknya ada. Saudara sekalian, jangan ikut-ikutan nyinyir. Juga kita tidak boleh sebagai umat-umat percaya kita ikut-ikutan men-share berita-berita yang memberatkan situasi, membuat berat situasi. Tiap hari di media sosial kita share, ada yang meninggal, ada yang ini, ada yang itu. Stop itu. Saudara sekalian, sebagai umat percaya, yang harus kita sharingkan kepada semua umat adalah berita baik, good news, firman Tuhan. Saudara sekalian, katakan, aku tidak berdaya, yang tidak berdaya, tapi aku berkata, aku ini pahlawan, aku harus kuat, harus kuat.
Mbak Virus kok sukacita. Harus kuat. Hati yang gembira adalah obat. Meskipun saudara perlu obat-obatan dari apotek, saudara-saudara, ketika saya naik motor keliling sana keliling sini, betapa klinik-klinik yang tadinya sepi, satu dua pengunjung pasien, sekarang aduh luar biasa, ada belasan, ada 20 lebih dan sebagainya. Bahkan apotek-apotek saudara sekalian, apotek-apotek antrinya luar biasa panjang, luar biasa. Ada yang datang jam 7 pagi, mereka baru dapat obatnya jam 11 siang. Makanya itu saudara sekalian, situasi sulit saat ini seolah-olah kita tidak berdaya, kata Nabi Yoel. Tetapi Nabi Yoel serukan, mengajak kita, mengangkat kita. Aku ini pahlawan, aku kuat karena Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Roma 8 ayat 28. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, memasuki bulan Juli ini, tema gereja kita GGP Hosana adalah prioritas hidup. Prioritas hidup umat Kristen. Prioritas hidup umat percaya. Apa yang menjadi prioritas kita, saudara sekalian? Tuhan berfirman kepada Musa untuk mendorong, untuk memotivasi bangsa Israel agar bangsa Israel menemukan sikap yang tepat terhadap apa yang menjadi prioritas hidup mereka, saudara sekalian. Di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20 dikatakan di sana, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Puji Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, saudara sekalian, nyata kepada kita semua umat-umat percaya sedang jemaat Tuhan GGP Hosana, bahwa betapa pentingnya kita menentukan prioritas yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Prioritas hidup itu penting, saudara sekalian. Oleh sebab itu, apa yang menjadi prioritas hidup kita itu akan berdampak kepada kehidupan dalam Ulangan tadi ya, atau kematian, berkat atau kutuk. Saudara sekalian, berbicara tentang prioritas itu menunjuk kepada suatu sikap hidup yang bisa mengutamakan yang terpenting di antara yang penting. Ingat, mengutamakan yang terpenting di antara yang penting. Hal ini, saudara sekalian, berkaitan dengan kebutuhan kita, kebutuhan hidup dan aktivitas hidup yang sangat kompleks ini. Karena dalam kehidupan kita seringkali kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan antara Tuhan dan mengerjakan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita diperhadapkan dengan keluarga kita yang harus bergaul dengan masyarakat luas. Kita diperhadapkan dengan apakah kita prioritaskan
menghabiskan pelayanan atau pekerjaan kita. Ditambah lagi dengan tawaran-tawaran dari dunia ini yang sangat menggoda dan berpotensi membuat kita kehilangan fokus kehidupan. Saudara-saudara, terkadang kalau kita dipercayakan dalam satu jabatan tertentu, ada tawaran-tawaran dari dunia ini. Barangkali kita bisa membuat mereka-reka laporan-laporan pertanggungjawaban kita, sehingga itu menguntungkan diri kita atau kelompok kita. Dan hal itu sebenarnya memalukan Tuhan, saudara sekalian. Prioritas hidup umat percaya, saudara sekalian, kali ini akan saya sampaikan ada 3 hal. Minggu depan dan seterusnya akan saya lanjutkan, saudara sekalian. Yang pertama adalah prioritas umat percaya sidang jemaat GGB Hosana saat ini. Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing dan juga umat-umat percaya anggota gereja lainnya, saudara sekalian, ingin saya sampaikan kepada saudara, prioritas yang terutama adalah Tuhan dan kebenarannya. Tuhan dan firman-Nya, Tuhan dan kasih-Nya, Tuhan dan kuasa-Nya, Tuhan dan jamaah-Nya, Tuhan dan urapannya. Itu yang harus menjadi prioritas hidup kita, saudara sekalian. Sebagaimana khotbah Yesus di atas bukit yang tertulis di dalam Injil Matius. Matius pasal 6 ayat 33. Yaitu dikatakan di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara baca dalam hati teks yang ada di layar saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, yang menjadi tekanan ayat firman Tuhan saat ini adalah, yang pertama, ada 2 hal, saudara sekalian, dari ayat Matius 6 ayat 33 ini. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam totalitas hidup kita, saudara sekalian, biarlah kita mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, kebenaran firman Tuhan. Terkadang kan ada, kita tidak usah menyalahkan iblis lah kalau saya katakan. Kadang-kali kita, otak kita, pikiran kita kan cenderung kita mengkalkulasi. Waduh, hari gini, ini hari-hari saat-saat anak-anak saya mau melanjutkan sekolah, ada daftar ulang, ada uang muka, uang gedung untuk melanjutkan sekolah, ada beberapa uang SKS yang harus saya sediakan. Hari ini masa-masa sulit untuk keuangan kami. Mana lagi kita bisa membantu gereja di dalam pembangunan gereja saat ini. Saudara-saudara, teman-teman saya sebagai gembala sedang membangun gerejanya. Saya memberikan semangat support terus kepada jemaatnya, saudara sekalian. Terus semangat. Jangan kita berpikir kita tidak bisa. Tetapi kata Yoel, aku pahlawan, aku bisa mengatasinya. Saudara-saudara, kalau kita mendahulukan pekerjaan Tuhan, Tuhan dan kebenarannya, ya sudah, aku menyumbang dulu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan gereja Tuhan. Pak Gembala, aku 5 sak semen. Pak Gembala, aku uang makan tukang dari Senin sampai Sabtu. Pak Gembala, aku tenagaku, mumpung aku lagi off, belum bekerja atau tidak bekerja atau lagi libur, aku ingin membantu ngaduk semen dan sebagainya. Saudara-saudara, namun terkadang pikiran kita itu pikiran kalkulasi. Karena memang kita dari kecil, dari sekolah awal dididik untuk matematis, hitung-hitungan. Ada dari hitung, ada dari ukur. Jadi wajar kalau pikiran kita itu kalkulasi, saudara sekalian. Kalau saya membantu pembangunan gereja di masa seman, sementara anak-anakku harus daftar ulang, bagaimana? Saudara,
jawaban atas iman kita adalah yang kedua, yaitu yang kedua. Tadi yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan, ada di teks ya saudara sekalian. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Anak kita yang paling bontot mau daftar ke SMP, anak nomor 2 mau daftar ke SLTA, anak nomor 3 mau kuliah, butuh uang besar banyak. Tetapi gereja juga membangun pembangunan butuh uang besar dari kita sebagai anggotanya, sebagai umat-umat Tuhan, anggota gereja tersebut. Kalau kita memprioritaskan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita bertindak, Pak Gembala, aku 10 sak ya, Pak Gembala. Entahkah kita datengin material, tolong aku nanti bayar belakangan, ini kirim ke gereja atas nama aku untuk sumbangan gereja. Maka saudara sekalian, hal yang kedua, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu untuk kebutuhan sekolah anak-anak kita. Tuhan cukupi. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara sekalian, kata semuanya ini ketika saya lihat dari bahasa aslinya, saudara sekalian, menunjuk kepada semua kebutuhan hidup kita secara komplit, secara komplit. Sandang, pangan, papan. Nah, kembali pikiran kita mengkalkulasi, apa iya ya? Yang benar aja. Ketika pikiran kita mengkalkulasi dan kita kalah mengimani firman Tuhan, saudara sekalian, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Nothing. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kita tidak mendapatkan. Tetapi ketika kita mendahulukan firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita bertindak dengan iman, maka Tuhan kerjakan dengan indahnya jawaban iman yang kita sudah lakukan, bertindak. Tuhan akan menambahkan semuanya itu kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang pertama, harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan dibalik, kalau gaji saya sudah besar, baru saya bisa menyumbang gereja 5 sak semen. Jangan dibalik. Firman Allah tidak boleh dibolak-balik. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ya, saudara sekalian, mendahulukan Tuhan itu prioritas yang pertama dan utama dan terutama. Yang kedua, saudara sekalian, adalah keluarga kita. Di sini ada sebagian besar anak-anak muda, kami belum berkeluarga. Keluarga orang tua kalian, keluarga orang tuamu adalah keluarga kita prioritas kedua, saudara sekalian. Jangan keluarga orang lain. Jangan ketika kita punya keluarga, lalu tangan-tangan terulur kita kepada orang lain. Maka di dalam keluarga kita lebih besar pasar daripada tiang. Karena tangan-tangan terulur, justru itulah yang tidak logis yang kita pikirkan. Masa kita dengan mungkin dalam hati rasa senang menyumbang orang lain. Itu kasihan ibu itu masih muda. Itu maaf kata janda muda beranak 3. Gajinya nggak seberapa. Sebaiknya 50% dari gajiku aku kasih ke dia biar anaknya bisa sekolah. Nah, saudara-saudara, prioritas kedua adalah keluarga kita. Untuk apa, saudara sekalian? Keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Keluarga kita diusahakan untuk berkenan kepada Tuhan. Keluarga menjadi prioritas kita, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, ini satu tindakan atau konfirmasi iman dari Yosua
sebagai imam dalam rumah tangganya, saudara sekalian. Dikatakan, coba lihat di layar saudara, ada teks firman Tuhan di situ. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, loh, beribadah kepada Tuhan kok tidak baik? Kalau dianggap tidak baik ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Perhatikan komitmen Yosua, saudara sekalian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa, bukan? Adakah bapak-bapak, para pria yang mendengar, kepala keluarga seperti ini? Jangan sampai keluarga kita ikut-ikutan. Ya sudahlah, asik, apalagi kalau tinggal lockdown. Kita ada jalan-jalan ke air nih. Gampang ibadah tahun depan masih ada. Biar aja tahun 2025 aku baru ibadah, yang penting sekarang jalan-jalan dulu. Saudara sekalian, apakah itu ciri keluarga yang beriman kepada Tuhan? Ingat bahwa Yosua, tetapi aku, tidak hanya aku saja, dan seisi rumahku, aku dan seisi rumahku, aku dan mereka, dibuat kata ganti, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa, saudara sekalian. Para pria, bapak-bapak, kepala keluarga, luar biasa. Para pria, bapak-bapak, apakah engkau sudah mantap sebagai pria? Menjadi laki-laki itu masalah kelahiran, lahir. Menjadi laki-laki, ditakdirkan laki-laki jenis kelamin. Tapi menjadi kepala keluarga, pria yang tangguh, yang menjadi imam, yang mendahulukan keluarganya adalah masalah pilihan. Yosua itu pemimpin umat, saudara sekalian. Yosua itu menggembalakan umat Israel. Tidak hanya menggembalakan umat Israel sebagai pemimpin umat Israel, dia harus bisa berkomunikasi dengan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Tetapi Yosua tidak meninggalkan keluarganya tanpa pimpinannya, tanpa arahannya, tanpa pengajarannya, tanpa dia atur. Yosua mengarahkan keluarganya. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Di sini, saudara sekalian, Yosua sebagai imam dalam rumah tangganya, ia tidak mengabaikan keluarganya, walaupun Yosua sebagai pemimpin bangsa. Tanggung jawabnya sebagai pemimpin bangsa tidak membuat dia membiarkan atau menelantarkan keluarganya sendiri. Yosua punya komitmen kuat untuk mengawal keluarganya sampai berkenan kepada Tuhan. Bapak-bapak, pria, kepala keluarga, bagaimana dengan keluarga kita? Saya tidak katakan bagaimana dengan keluargamu, bagaimana dengan keluarga kita, karena termasuk saya, terutama saya, saudara sekalian ya. Yosua punya komitmen yang kuat untuk mengawal keluarganya supaya berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, berdasarkan Yosua pasal 24 ayat 15 ini, saudara sekalian, saya mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan bahwa ada dua hal, saudara. Dua terus ya uraiannya. Dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 tadi. Hal yang pertama, saudara sekalian, keluarga harus memiliki pendirian. Artinya keluarga kita tidak mudah terombang-ambing. Keluarga kita tidak mudah terpengaruh. Keluarga kita tidak ikut-ikutan dengan cara hidup duniawi. Dan satu hal lagi, keluarga kita tidak ikut-ikutan nyinyir, karena teman-temannya adalah orang-orang yang nyinyir. Virus, gak percaya itu, nyinyir itu, saudara.
menjadi keluarga yang tidak memiliki pendirian. Tetapi keluarga harus memiliki pendirian, saudara sekalian. Yosua dan keluarganya hidup di tengah-tengah bangsa yang cenderung untuk beribadah kepada dewa-dewa, kepada penyembahan berhala. Kendati demikian, Yosua tangguh, keluarganya memiliki pendirian. Keluarga Yosua tidak ikut-ikutan. Ayo ke gunung apa ya? Gunung Bunder cari pesugihan supaya kaya. Waduh, hari ini cari kaya ke gunung. Dengan berpeluh engkau akan mengusahakan makanan. Ya saudara sekalian, itu kalau keluarga kita gitu ke Gunung Bunder, cari pesugihan, kekayaan, itu berarti keluarga kita tidak punya pendirian. Ya saudara sekalian, salah kaprah, salah tujuan. Ke Gunung Bunder itu lihat air terjun, lalu kita bolehlah refreshing di sana, mandi air terjun, tetapi hati-hati karena air terjunnya kuat. Jangan-jangan kepala kita nanti ketika keguyur air terjun itu, apalagi pelontos kepalanya kayak saya, rambutnya jarang, waduh, bisa pusing 7 keliling ya saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Yosua tegas, dia katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dari hal ini saudara sekalian, Yosua pasal 24 ayat 15. Hal yang kedua, tadi hal yang pertama adalah keluarga harus memiliki pendirian. Yang kedua, keluarga harus menjaga kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Stop, tugas saya bukan menjadi WL, jadi nyanyinya hanya kutipan saja saudara sekalian. Keluarga harus menjaga kesatuan. Artinya saudara sekalian, keluarga kita tidak terpecah-pecah, tidak gampang terprovokasi, dan tidak mudah dirusakkan. Ini terjadi apabila kita ada komitmen dalam keluarga kita untuk menjaga kesatuan. Memang sih, suami, istri, anak-anak itu ada perbedaan. Mungkin perbedaan selera masakan, mungkin juga perbedaan cara pandang di antara anggota keluarga, saudara sekalian. Tetapi jangan sampai keluarga itu terpecah belah. Apalagi sang suami mendengar kata orang, itu istrimu kalau ada tukang sayur itu kok begitu akrab yang ngomongnya ya, begitu. Orang lain dengar, padahal tukang sayur yang dorong itu ternyata satu kampungnya, atau pernah ngobrol-ngobrol ternyata masih ada hubungan kenal sama teman sekolahnya. Ya, kemudian suami sudah mulai curiga. Saudara sekalian, maka kesatuan keluarga itu mulai teruji, saudara sekalian. Kesatuan di sini bukan saja soal kesatuan fisik dilokalisir dalam satu rumah, suami anak, istri, suami istri anak. Tetapi yang terlebih penting adalah kesatuan rohani. Perhatikan, saya mengutip kata-kata Yosua itu tadi, saudara sekalian. Perkataan Yosua ini bukan teori, tapi benar-benar praktek yang dipraktekkan oleh Yosua dan harus kita imani. Yosua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini jelas Yosua tidak hanya berusaha mempersatukan secara fisik agar tidak bermacam-macam, tetapi satu tujuan. Saudara sekalian, tapi Yosua memiliki kesatuan, mengusahakan di dalam hal-hal kerohanian. Yang beribadah itu tidak hanya istri, suami di mana, di rumah,
nonton TV, ngobrol sama tetangga, kebal kebul, istri ke gereja udah mengeluarkan duit buat kolekte, suami di rumah bertetangga mengeluarkan duit buat, padahal ada tulisan di situ. Ini dapat merugikan kesehatan, bahkan ini dapat mematikan. Masih saja nekat. Betapa pengeluarannya lebih, saudara sekalian. Ya, ingat menjaga kesatuan dalam keluarga itu penting. Hal kesatuan rohani, bukan kesatuan keluarga secara silsilah juga. Karena apa, saudara sekalian? Karena kita perlu bersatu supaya kita kompak, kita kuat. Tidak hanya di dalam keluarga, tetapi juga di tengah-tengah pelayanan kita dengan rekan sekerja. Bahkan juga kita harus bersatu dengan mereka yang berbeda agama dan kepercayaan dengan kita. Ingat, saudara sekalian, Efesus menuliskan, tetapi musuh kita, kata Rasul Paulus dalam surat Efesus, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah secara geopolitik ya, pemerintah-pemerintah, yaitu melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 ya, itu. Saudara sekalian, makanya kita perlu kompak, perlu ada persatuan dan kesatuan dalam keluarga, terutama kesatuan iman, persatuan iman, kesatuan di dalam Tuhan, saudara sekalian. Tidak anaknya saja kebaktian, sampai dibaptis bapaknya nggak pernah kebaktian, ibunya nggak pernah kebaktian. Nyesel lo orang tua kalau anakmu saja yang kebaktian, nanti di sana kalau dipisahkan, wah tempat kita berbeda ya, anak kita enak bener ya. Nah ini saudara sekalian, karena belum ada bukti, ini omongan saya, boleh Bapak Ibu sanggah, Pak Bambang kayak tahu aja. Tapi firman Tuhan dasarnya, Alkitab dasarnya saudara sekalian. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan. Oh, orang tua apa boleh senyum-senyum, tawa-tawa, seneng-seneng hari Minggu nganggur, ngobrol sama teman-teman, anakmu ke gereja, tapi nanti, ya saudara sekalian, ini masih bisa didebat ya, terserahlah. Saya menyampaikan berdasarkan firman Tuhan. Beriman kepada Yesus selamatkan. Nah, saudara sekalian, hanya keluarga yang menjaga kesatuan rohanilah yang dapat mengalahkan kuasa kegelapan dan laskar-laskarnya, penghulu laskar. Yang ketiga, ada yang terakhir saudara sekalian. Yang pertama tadi Tuhan dan kebenarannya, firman-Nya. Yang kedua adalah keluarga kita, ya keluarga yang berkenan kepada Tuhan, yaitu keluarga harus memiliki pendirian dan keluarga harus menjaga kesatuan. Yang ketiga, pekerjaan, tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Pekerjaan atau tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Surat Kolose menuliskan demikian, saudara sekalian, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Kristus Tuhan kita adalah Tuhan dan kita semua adalah hamba-hamba-Nya. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai ayat 24. Saudara-saudara, ingat saya sampaikan berdasarkan ayat ini, saudara sekalian, di dalam pekerjaan atau tugas yang kita lakukan,
ada visi pertanggungjawaban iman setiap yang kita lakukan, setiap yang kita kerjakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita berpikir pertanggungjawaban iman hanya sebagai pengkhotbah atau pemain musik atau WL atau singer. Tidak. Di tempat-tempat pekerjaan kita, nanti ketika saatnya Tuhan kita menghadapkan dan bertanya, "Hei Yohanes Bambang, engkau bekerja selama 36 tahun lebih, 36 tahun 7 bulan, pekerjaan mengabdi kepada masyarakat. Adakah engkau korupsi?" "Oh tidak Tuhan, aku nggak korupsi uang." "Adakah engkau korupsi waktu? Adakah engkau tidak respect terhadap atasanmu yang memberi tugas, yang memberi SK? Adakah engkau tidak berkomunikasi dengan baik? Engkau seolah-olah sewenang-wenang karena engkau atasannya kepada rekan-rekan sekerjamu?" Pertanggungjawaban Tuhan tanyakan kepada saya, kepada kita semua. Walaupun bentuk pekerjaannya, kegiatannya, saudara-saudara sekalian, sama dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak seiman dengan kita, namun spirit dan motivasi kita bekerja harus berbeda. Saya ketika masih aktif sebagai pimpinan di satu sekolah, level pangkat job deskripsi sama, tetapi saya melakukan dengan satu spirit, semangat, dan motivasi yang sangat berbeda. Karena pertanggungjawaban saya adalah kepada Tuhan, saudara sekalian. Jadi, apa yang dimaksud saudara sekalian? Ya, hal ini pun ada dua hal dari ayat yang Kolose pasal 3 tadi. Hal yang pertama, saudara sekalian, poin yang ketiga tadi, hal yang pertama, bekerjalah dengan tulus dan dengan taat. Artinya baik diawasi atau tidak diawasi, ada pemimpin atau tidak ada pemimpin, kita harus tetap bekerja dengan tulus hati dan taat hati. Bagaimana Bapak, Saudara, bagaimana ibu-ibu yang bekerja? Harus dengan tulus dan taat. Mengapa saudara sekalian? Karena ada Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang mengawasi kita. Dan ketika kita menyadari akan kehadiran Tuhan dalam pekerjaan yang kita lakukan, saudara sekalian, maka kita tidak ada kecenderungan untuk bertindak menyimpang. Kita tidak akan melakukan korupsi, termasuk korupsi waktu. Kita tidak akan berbuat curang. Kita tidak akan menuliskan laporan pertanggungjawaban dengan reka-reka atau rekayasa, saudara sekalian. Tidak. Sebaliknya kita bekerja dengan sepenuh hati, karena kita tahu bahwa yang kita kerjakan itu adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Meskipun yang memberi tugas saya adalah manusia, ya, yang memberi tugas saya adalah manusia, kepala dinas. Tetapi itu adalah lembaga, dan saya kerjakan itu karena saya orang beriman. Saya kerjakan itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, dari Kolose pasal 3 tadi, jagalah kepercayaan itu dengan baik. Setiap pekerjaan, usahamu, pelayananmu adalah dari Tuhan. Jagalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Harus kita jaga dengan baik. Usaha atau bisnis apapun yang sedang kita lakukan, pelayanan apapun yang sedang kita tangani, camkan dengan sungguh-sungguh bahwa hal itu adalah satu kepercayaan dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus menjaganya dengan sepenuh hati. Ingat, aktivitas kita, pekerjaan, usaha, pelayanan adalah kepercayaan dari Tuhan. Meski, saudara, kita berjualan keliling, naik sepeda kues, naik motor, kue, roti. Ingat,
kita harus lakukan seolah-olah kita bekerja untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jagalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena kalau kita tidak menjaga kepercayaan tersebut, saudara sekalian, maka kepercayaan itu akan diambil daripada kita. Ingat, kepercayaan Tuhan berikan kepada kita akan diambil daripada kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, konklusi dari penyampaian saya, renungan firman Tuhan yang biarlah menjadi rema atau logos, tidak hanya teori, tidak hanya penyampaian omongan saja. Marilah kita menjadikan Tuhan dan kebenarannya sebagai yang terutama dalam hidup ini, lalu ikuti oleh upaya menjadikan keluarga kita berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah bekerjalah dengan visi pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. 3 hal tersebut saat ini sekian saya sampaikan bagaikan mata rantai yang tidak bisa dilepaskan. 3 hal itu jugalah yang menjadi prioritas terutama di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang yang di ruangan gereja ini, Bapak Epsan Suartono dan Saudara Yefta Gilbert Abrideka, untuk kita mempersiapkan pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing, sudah saudara pegang hosti dan anggur. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Ya, kita bersiap untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara, kami bertiga yang di gereja ini akan membawa dalam doa hosti dan anggur yang ada di hadapan kita saat ini. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Engkau yang mengasihi kami sudah berkorban kehidupanmu di atas kayu salib, tubuhmu yang tercabik-cabik dan darahmu yang tercurah. Dan hal itu oleh gereja Tuhan ditetapkan sebagai satu pelayanan sakramen dengan hosti sebagai lambang dari tubuh Kristus dan anggur sebagai lambang dari darah Kristus. Maka ketika kami menerimanya, kami makan dan kami minum, kami masuk di dalam persekutuan ilahi dengan satu pengorbanan kasih yang luar biasa yang sudah Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu. Jemaat Tuhan saat ini, baik kami di gereja, beberapa hamba Tuhan maupun yang di rumah kami masing-masing, kami sudah mempersiapkan apakah hosti, apakah roti, atau dalam bentuk lainnya, dan anggur, apakah anggur, apakah teh, atau air putih, atau bentuk lainnya. Itu hanya sebagai satu lambang. Maka biarlah kami berdoa kiranya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati perjamuan kudus kami ini, hosti atau roti dan anggur, dengan berkat perjamuan kudus, sehingga setelah kami terima, kami makan, kami minum, kami masuk di dalam persekutuan ilahi, persekutuan rohani yang indah dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami akan mengambil bagian kami, terutama yang di gereja ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya akan membagikan kepada para pelayan, diwakili oleh 2 orang di gereja, karena yang lain sudah baca tubuh dan darah Yesus, yang lain sudah menerima, puji Tuhan. Tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Tubuh dan darah Yesus. Saudara-saudara, baik, kita semua sudah mendapatkan.
Kami di ruangan gereja ini ada 9 orang, semuanya sudah mendapatkan. Hanya yang tampak di layar monitor saudara, kami adalah 6 orang saja. Yang 3 orang adalah tim kreatif ada di belakang layar. Baik, kita pegang dengan benar hosti atau roti dengan tangan kita dan anggur dengan tangan kiri kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dan kita mengaminkannya. Saudara-saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudara yang kasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Puji Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Puji Tuhan, kita angkat roti atau hosti yang kita pegang dengan tangan kanan kita lebih tinggi lagi, saudara sekalian. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, cawan anggur kita pegang dengan tangan kanan kita lebih tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita terima, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita nyanyikan satu pujian, Yesus terlebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Dan kita akan masuk dalam doa dan kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, pada hari ini. Haleluya. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Terlebih besar.
stream saat ini, di mana kami dipisahkan secara jarak dan tempat. Kami beberapa hamba Tuhan ada di gereja dan seluruh jemaat Tuhan ada di rumah masing-masing. Tetapi kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati kami dengan tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berkatalah sama kepada kami semua, tercurah limpah di dalam kehidupan kami. Sehat, kuat, dan semangat boleh kami miliki karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih, setelah ibadah ini kami mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah menjadi ibadah yang sejati. Kami juga akan memberikan persembahan pundi-pundi keuangan kami bagi pekerjaan Tuhan. Kami bawa persembahan kolektan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami bawa persembahan untuk DDS, daya, dana, dan sarana. Kami bawa persembahan ucapan syukur. Kami bawa persembahan sulung kami. Kami bawa persembahan kami sebagai satu rasa sukacita karena kami merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan kepada kehidupan kami. Kami bawa persembahan kami ke dalam gereja Tuhan melalui majelis kami. Karena kondisi ibadah kami saat ini di rumah masing-masing, maka persembahan kami akan kami berikan melalui transfer rekening bank atau kami akan membawa kepada bendahara kami masing-masing dari rumah kami. Kami lakukan ini dengan setia, semangat, dengan taat dan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapak, terimalah persembahan kami. Karena firman Allah berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Dan firman juga mengatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami, tetapi kami diberkati oleh Tuhan. Kami mempersiapkan persembahan ini. Ya Tuhan Yesus, terimalah dan berkatilah persembahan yang kami berikan ini untuk memberkati pekerjaan-Mu di Gereja Gerakan Pentakosta Hosana ini. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, dengan sukacita terimalah anugerah Tuhan, berkat Allah yang terus menyertai saudara. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkat Allah limpah dalam kehidupanmu yang engkau peroleh dari usaha pekerjaanmu, mata pencarianmu. Berkat kesembuhan, berkat keselamatan, dijauhkan kiranya kita semua dari pandemi virus corona varian baru ini. Tetapi dengan bijak, dengan hikmat Tuhan, kami juga terus mengikuti protokol kesehatan. Setiap kali kami mencuci tangan, setiap kali kami memakai masker, setiap kali kami menjaga jarak, dan kami mencoba apabila tidak perlu sekali kami tidak bepergian sebagai suatu upaya pemutusan mata rantai virus corona varian baru ini ya Tuhan. Tetapi apabila ada keluarga kami yang terdampak virus corona ini ya Tuhan, kami berserah sungguh-sungguh bermohon kepada Tuhan, lepaskan mereka, jauhkan mereka, sembuhkan mereka, bebaskan mereka dari virus ini ya Tuhan. Jadilah mereka sembuh, jadilah mereka pulih, jadilah mereka kuat, jadilah mereka bersuka cita, karena hati yang gembira adalah obat.
tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami, ibadah kami Tuhan sudah berkati di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.